Oh iya iya. Jadi kalau posisi berdiri kalau kan di pertama kan ke Madinah Kudai. Ke Madinah itu sekitar lebih kurang 4 hari kan di situ kan. Nah melaksanakan sholat itu di Masjid Nabawi. Nah kalau pas kalau kan didampingi oleh Mutoib. Nah pas masuk kita ke Masjid Nabawi, yang kita baca itu sebelum melangkahkan kaki ke halaman Masjid Nabawi, Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika salam fa inna rabbana bisalam wa qina jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala yasal jalil wal ikram. Itu bacaannya kalau ini, tapi kalau ini udah hafal bismillahirrahmanirrahim bae. Nah, bismillahirrahmanirrahim bae. Nah, masuk ke Kemana itu ke Masjid Nabawi? Masjid Nabawi itu. Masjid Nabawi ini jauh dengan Mekah nih kan? Jauh. Nah, pertama ke berdiri kelo tuh didengar kudai apa Yang pertama ini kalau ke mana? Ini kudai. nyolah setelah sampai di jadi Jadi Jakarta Jakarta kalau lah. kan langsung ke Jeddah. Ke Jeddah ke bandara King Abdul Aziz namanya tuh. Nah, jadi Jeddah itu langsung pemeriksaan dokumen oleh polisi Arab Saudi kan, masalah paspor segala macam kan. Nah, selesai itu lah naik bis langsung menuju ke Madinah. Langsung ditempatkan ke hotel. Ya. Langsung tempat ke hotel. Nah setelah itu kalau dikompaki oleh Mutoib di situ untuk menuju setelah dimakan apa-apa kan langsung ke masjid ini Nabawi Madinah ini Madinah. Nah jadi Nabawi. Nah jadi mungkin jaraknya sekitar lebih kurang lah 200 meter lah kemungkinan jadi hotel ke Masjid Nabawi. Ngaki gitu tuh kan. Ngaki. Nah, waktu sampai kita ke Masjid Nabawi, yang menjadi pedoman ke berdiri kalau adalah nomor pintu. Misalnya nomor pintu itu tulisan Arab, misalnya limo kan, ya kan limo kan bulat, ya kan limo Arab kan. Nah keluar nomor itulah, jadi masuknya nomor limo, keluar di nomor 50. Kalau misalnya masuk di nomor limo, keluar nomor 7, lain itu. Salah. Kitanya sesat. Hotel lo ngapo bukan bedah kita. Nah, itu kan. Jadi ingatkan di nomor itu baik kuncinya kan. Nah, kemudian setelah sampai masuk ke Masjid Nabawi yang harus dilakukan pertama ini langsung minum air Zam-Zam. Itu kan. Jadi berarti kan ini bacaan ke sholat Masjid Nabawi kan? Allahumma anta salam tadi kan? Oh, salam. Itu panjang tuh kalau beda. Panjang. Dia tulis ini Pak, maksud Allahumma anta salam itu kan apal gitu kan. Nah, Itu wirid sholat. Udah sholat tahu. Allahumma salam. Jadi itu kalau itu kan lah kan banyak gentong-gentong berbaris ke gentong-gentong itu kan di Masjid Nabawi itu. Nah minum air Zam-Zam pilihannya kan ada yang dingin, ada yang biasa kan ini macam air itu. Tinggal kita pilih. Nah dingin misalnya ada kan. Nah jadi Bismillahirrahmanirrahim sebelum minum tadi itu diniatkan ya Allah angkat seluruh penyakit yang ada dengan diri aku kan. Sehatkan aku selama di Arab Saudi ini, tidak ada halangan dan kekurangan, dan sampai kembali ke Indonesia dengan selamat. Sampai minum. Itu baik kan, dalam hati kan. Nah, minum. Nah, udah minum tadi, nak bawa gelas ya minumlah. So ini kita kan. Tergantung selera. Wow. Nah, kalau selop itu kalau supaya nido repot di kelo batala asoy atau asoy yang bersih kan. Nah, selepas masuk ke Masjid Nabawi, masukkan selop tadi ke asoy. Udim tuh dipik ke di tas kecil ini. Nah, tadi batak baik ke dalam maksudnya itu kan selop tadi. Soalnya kalau dipik kan pada selop ada. Kalau lupa kalau balik kalau batak baik. Nah, sampai di situ ya tergantung waktu saat kebilo gitu. Kalau misalnya masih jam 9 kita masuk situ, ya kita pertama sholat sunat kudai. Tahiyatul masjid kan. Nabawi. Udah itu mungkin langsung sholat duha. Itu kan. Malam berarti? Siang, kalau misalnya siang. Misalnya siang. Maksud aku tergantung waktu kita masuk situ kan. Oh iya. Nah, misalnya masih jam 9 atau jam 10 kita masuk ke dalam itu. Duha. Sampai duha. Pertama sholat tahiyatul masjid kudai kan 2 rakaat kan. Nah, setelah itu sholat duha. Nah, kan.
Nah udim tuh sambil menunggu waktu zuhur kan, waktu zuhur. Nah berdiri kalau langsung ziarah kudai, ziarah ke makam Rasul. Nah ziarah ke makam Makam Rasul tuh di situ dia. di situ di Masjid Nabawi itu. Jadi pas kita masuk tuh kalau ditunjukkan rombongan tuh, karena badahu di sebelah situ, pada makam Rasul dengan raudhah di situ. Nah, ini posisi di sini ya kan, kita sholat kudai, tenang-tenang kudai. Nah setelah kalau misalnya waktu zuhur lagi panjang, pergi kudai, ziarah kudai ke makam Rasul. Sementara belum zuhur. Langsung zuhur, ziarah kudai. Nah, jadi pas itu kan ada polisi Arab tendungguli ini nah bentuknya nah. Makam kan belakang situ nah. Jadi makam itu kan ada 3 buah. Pertama Rasul Nabi Muhammad SAW, kemudian itu Abu Bakar, kemudian itu Umar bin Khattab. 3 satu ini kan 3 ini 3 makam. 3 makam. Itu ketika mak pakai ini emas galau itu ini dindingnya itu kan. Nah masuk ke situ ziarah kudai ke situ dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad tadi. Nah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan. Nah selesai kita ziarah ke situ langsung ke Rudoh. Jadi Rudoh ini posisinya ini makam Rasul kan. Nah sekitar 10 meter ke sini. Sekitar 10 meter di sini Rudoh. Nah Rudoh ke sini nah sekitar 10 meter. Di sini Umar, di sini Abu Bakar Umar. Nah Rudoh ini usahakan masuk. Nah masuk ke Rudoh. Nah kalau misalnya arusnya banyak, rami kan, istilahnya kita adalah selah, istilahnya supaya pecah masuk. Rudoh itu kan teman-teman surga. Jadi kalau kita kan Indonesia Rudoh teman-teman surga. Kalau aku paling ngapit dengan nyebut tinggi itu paling kita banyak ini ya kan Banyak mata rumah. nah, jadi paca misalnya di ini di depan kan moga di belakang pegang ke itu kan misalnya arusnya ini pokoknya bergerak pulaunya nah itu nah sampai ke Rudoh tadi di situ kan ada mimbar Nabi nah langsung sholat sunat Rudoh kan 2 rakaat setelah itu doa ya kan nah apa yang kita doakan setelah itu udah keluar lagi jangan lama kalau lama kita di situ polisi Arab datang aku pernah saat itu lama gini ya kan datang polisi Arab langsung diangkat ini alhamdulillah kata polisi Arab jangan lama lagi gua masuk karena jebuna masuk pulau nah kita keluar karena kita kan nak ke situ bukan hanya itu baik nah mungkin malam keluar ngulang setelah pagi ngulang lagi itu kan ziarah juga itu jadi ziarah paling nih setiap pagi itu sekali atau 2 kali ziarah ke makam Rasul itu kan di situ nah jadi setelah itu zuhur misalnya kan nah waktu sholat di Masjid Nabawi kalau kan ada imamnya imam itu di pasir berjemaah sholat seperti jauh di pasir ini makam Rasul pada posisi imam tuh tinggi ada semen segi 4 nah di situ lah pada imam tuh tinggi kan nah di situ jadi waktu salam kini kidau kanan kan jadi kebiasaan di situ udim salam kidau kanan langsung bertegak lagi sholat lagi namanya sholat gaib nah jadi sholat gaib Allahu Akbar sholat gaib 4 takbir kan nah jadi maksud aku waktu kita udim salam kiri dan kanan jangan kudai kita zikir baca subhanallah walhamdulillah jangan kudai atau berdoa jangan kudai jadi apabila kita membaca itu kita tinggal kalau jadi langsung bertegak lagi Allahu Akbar Allahu Akbar katanya kan nah bertegak gitu langsung sholat nah sholat gaib itu nah udim itu sholat gaib itu ada imam imam juga imam setiap sholat fardu udim sholat fardu itu sholat gaib baik subuh zuhur asar maghrib isya sholat gaib terus tiap waktu nah jadi setelah selesai sholat gaib langsung kita ya zikir sih kena kita kan selesai tuh nah udim tuh di Madinah nah kalau baca ziarah ke Baqi namanya tuh Baqi itu badah makam keluarga Rasul Siti Aisyah di situ kan jadi jaraknya di
makam Rasul jadi Madinah ke Baqi itu sekitar 400 meter. Jadi di sini ke situ Badau tuh. Baqi itu di situ. Nah, Baqi. Jadi ke situ sekitar 400 meter. Nah, Tibai kan. Nah, di situ ada penerjemah-penerjemah kalau kan yang Indonesia, ada penerjemah Indonesia, yang Amerika, Cina, macam-macam lengkap seluruh negara. Lengkap juru bahasa. Juru bahasa situ kan. Nah, situ ziarah. Nah, kita di situ makam di situ orang ini doa ada tulisan. Misalnya Siti Aisyah bin Abu Bakar ini doa ada. Nah, binti Abu Bakar. Cuman batu dikit baik, selainnya kan ada di pala tuh mbak tinjul ini lah. Batu ini ada tulisannya kita di sini kan. Nah, itu Siti Aisyah, Udim tuh nih Usman bin Affan. Usman bin Affan sebelah situ. Usman bin Affan ada dibuat ini apa namanya itu semen dikit. Nah, kita datang ke situ ziarah ke situ. Nah, Udim tuh ngelipat ke hotel lagi kan. Nah, jadi terus menerus seperti itu selama di situ kan. Nah, kalau setelah jadi hotel atau jadi trapel, kalau beri diajak ngerayau itu untuk ziarah pulau namanya itu pertama ke Jabal Uhud. Suatu bukit yang satu-satunya masuk surga ke Jabal Uhud karena mendoakan waktu Rasul perang Badar dulu kan. Nah, kemudian di keting Jabal Uhud itu ada namanya makam sebuah ini Hamzah paman Rasul. Kita diajak situ pulau kalau situ pulau. Jadi ini luas ini lokasi makam tuh mungkin sehektar lebih ya. Luas itu di kandang besi. Kandang besi itu Hamzah paman Rasul yang gugur waktu perang itu kan. Kita ziarah pulau di situ. Nah, kalau penerjemahan juga diterangkan. Nah, kemudian di situm itu ada yang mutoibnya, ada yang menerangkan. Misalnya ceramah di dalam situm kan. Nah, ke Jabal Uhud, udah itu ngerayau lagi ke Jabal Sur, pada Rasul dengan Abu Bakar nyemuni waktu di kejar jemu Quraisy kan di Jabal Sur namanya itu. Bukit Sur, udah itu ke Jabar Itu bukitnya itu. Bukit. Udim tuh Jabal Nur, Gua Hiro. Nah, Gua Hiro tuh kadang-kadang kita tuh di do singgah, cuma ditunjukkan oleh Metoib pendamping di bistri, Pak Ibu katanya itu yang namanya ini Gua Hiro. Nah, paling megal kan setum kan. Nah, nyo ilo pungguk itu, ilo pungguk unta itu nah. Badan Nabi nyemuni kan. Nyemuni tahu yang dapat ini surat pertama ala-alak itu kan, Iqra itu. Di situ, dia itu lalu ke sampai ke masjid Kiblatain. Kiblatain itu masjid dua kiblat. Sebelum perintah untuk menghadap ke kiblat, Rasul kan menghadap ke situ Kudai. Nah, waktu sholat datanglah Jibril kata Allah menghadap ke kiblat, mutar lagi Rasul kan. Nah, itulah maka dikatakan masjid dua kiblat, Kiblatain. Nah, itu di pinggir jalan pada itu. Udah itu dari situ ke Jabar Rahmah. Ngerayau di sekitar Madinah maksudnya ke Jabar Rahmah, ngerayau situ termasuk keliling ke Padang Arafah kalau keberi kan ke Padang Arafah di sini pada rombongan tuh haji kan yang di Padang Arafah yang ini wukuf di situ kan. Nah, udah itu kalau makan disiapkan balik ke hotel lagi selesai. Paling perjalanan di dalammu mungkin ini kalau langsung ke kebun kurma kan dekat toko tadi kan. Pagi ngulang lagi. Nah, mungkin cuma sekali biasanya ngerayau tuh. Sekali. Jadi apa namanya itu trapel jadi hotel atau trapel kan. Yang ini kan merayau itu. Nah, jadi kegiatan di kalau sekitar 4 hari atau 3 hari lagi misalnya paling beribadah tuh lah. Nah, kemudian kalau misalnya bertepatan dengan hari Jumat di masjid di Madinah, Masjid Nabawi, jadi datang lebih awal. Paling nido jam 9 tuh berangkat lah. Jelas kami bersepa ada oke lah betul mau jam semalam juga. Soalnya kalau berangkat misalnya jam luhur itu jam ke Silsi itu kan 4 jam bedanya 4 jam. Misalnya jam setengah 1 Jumatan kita datang jam 11 atau jam 12 kita udah dapat lagi di dalam.
dapatlah kita di emperan di halaman itu pulau di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu pulau. Istilahnya harus dulu. Istilahnya kita jam 9 tuh bergerak lah atau setengah 9. Wow. Gitu. Karena kita situ nak kemih itu jarang. Walaupun banyak kita minum tuh jarang. Di Madinah tuh pada WC ada. Di muka Masjid Nabawi itu kan di bawah itu nak. Banyak tingkat-tingkatan pada WC itu. Gitu. Kemudian setelah selesai di Madinah sekitar mungkin 4 hari, maka Kabudegikul akan menuju ke Mekah. Nah, disitulah pakai baju ihram. Pakai baju ihram, tertib pakai baju ihramnya. Bukan lepas pakai baju ihram nih. Baju ihram tuh. Jadi ini kan tuh. Oh itu kain kan dua. Kain. Baju ihram tuh kan dua. Baca kan? Baca ininya. Karena prinsip pakai ini kain ikram itu nyaman dan aman. Karena kita mau mengisi situ nih do pakai update dia. Sempak nih do pakai gitu tuh. Ya di do di tas tuh lah. Pakai baju ihram tuh baik. Oh ya. Ini do pakai bdio adalah itulah dibarakah kita meninggal kalau itulah. Di do tak tahu apa. Cuma kain tu lah. Itulah maksud aku kalau dia lompacak cara masang ambil baju ihram tu aku tunjui. Tapi kalau dia lompacak ya tak pacak. Nah, jadi di Madinah kalau akan menuju ke Mekah, kemudian pakai baju ihram. Nah, jadi niat. Jadi hotel tuh lo pakai baju itu. Jadi hotel. Jadi niatkan istilahnya mandi kan untuk hendak berangkat umroh. Itu baik niat itu kan. Sebelum pakai baju ihram itu niatkan hendak berangkat umroh, mandi kan di hotel itu. Harus pakai niat berarti itu. Niat niat. Jam itu enggak? Jauh. Jadi jarak perjalanan Madinah ke Mekah itu sekitar kalau kilonya 450 kilo. Jadi sini ke Padang atau jadi sini ke Lampung. Palembang. Nah, Palembang kira-kira kan. Tapi ditempuh hanya sekitar 7 jam. Kalau kita ke Padang tuh atau ke Lampung 12 jam. Jadi kalau karena itu jangan lurus sejauh memandang kan. Sampai 6 buah setum bis tuh sekali lalu. Saking libau itu kan. Itu jadi penginapan tuh ya. Jadi bis kita lah kan pakai baju ihram. Lah naik setum bis kan. Tapi tadi itu jadi penginapan tadi kan. Jadi penginapan Nah, jadi yang menuju kemana tadi? Menuju ke Mekah. Oh iya. Dari Madinah akan menuju ke Mekah kan. Nah, waktu di perjalanan itu di bis kan, nah kita bertalbiyah di situ. Bertalbiyah sepanjang itu bertalbiyah. Kalau misalnya kita lihat tidak. Nah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarika laka labbaik, innal hamda. Itulah apa itu ya? Selama perjalanan. Innal hamda wa ni'mata lakul mulk la syarika lak. Talbiyah namanya. Kemudian talbiyah itu dikompaki itu. Ada yang katakanlah yang ketua regu istilahnya kan, yang akan membimbing baca talbiyah itu. Nah, kita hanya ngikut baik. Kalau misalnya lita kita tidak. Boleh apa? Tidak kan, santai baik. Nah, kalau sampai ada di terminal kalau kan setum itu biasanya isi minyak. Ngisi minyak di Arab Saudi itu nido diisi kah ngisi dewe. Minyak sebanyak kan murah minyak cuman 1.000 sekian per liternya. Andi sampai 5.000-an. Ya, kalau kita ini murah jadi ini pengisi dewe. Nah, banyak jemu-jemu yang bersedekah kalau kan sampai itu pakai ini kado-kado sebagikan di setum itu kan jemaah itu kan. Halal had kan. Jadi jemu bersedekah. Jemu bersedekah waktu kayak gitu waktu setum megu sambil ngisi minyak kan di terminal kan. Nah, terminal tuh kecil. Banyaklah jemu datang tuh naik ke setum kita tadi, menunjukkan minuman kaleng, menunjukkan roti segala macam kan, air zam-zam. Nah, dibagikan kita di dalam bis tadi. Itu jemu bersedekah. Nah, jadi terus perjalanan, kemudian itu sampai ke Bir Ali.
Nah, Bir Ali itu adalah masjid. Nah, Hmm. disitulah kau berdiri kalau ngambil mikot, ngambil niat. Jadi berarti sampai itu berarti ke situ beralih ya. Bir Ali, Hmm. Bir Ali, di situ ngambil niat, mikot, Baik, baik. itu melaksanakan sholat 2 rakaat. Beralih. Mikot, Mikot atau niat. niat mikot ya. Nah, Nah, sholat 2 rakaat itu masjid itu. masjid. Nah, jadi waktu Masjid itu nama. Bir Ali, Oh, nama itu nama masjid berarti. Bir Ali itu nama masjid. Jadi selop tuh kalau ya, pas masuk ke itu, Masjid Bir Ali kan ada gang sebelah kanan tuh jauh situ nah. Dia niat nama ada Nah. niatnya dah. Niat itu umroh. Hmm. Nah, posisi kita kalau kita umroh itu kalau di Madinah ke Mekah, maka ngambil niat di Bir Ali. Di Bir Ali. Di Masjid Bir Ali. Kalau posisi kita di Mekah ngambil di Tanim. Hmm. Itu tadi Tanim tadi. Namanya niat umroh, ngambil niat mikot, ngambil mikot. Nah, di Bir Ali, jadi pas masuk ke situ kan masjid tuh masuk ke sebelah kanan, terus jauh situ. Nah, lagi kemudian tuh misalnya ndak uduk kudai kan dalam itu. Nah, udah itu langsung sholat 2 rakaat. Hmm. Udah 2 rakaat langsung setelah selesai 2 rakaat ngambil niat. Hmm. Labaikallah Allahumma umrotan. Oh iya. Nah, labaikallah Allahumma umrotan. Ya Allah, Niat itu tadi lah. tadi ya. Kita catat tadi. Ya Allah sengaja aku memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Udah, itu baik. Nah, selesai itu, setelah selesai, maka supir kan nunggu di bis. Nah, jadi bis di situ tuh sama bentuknya. Nah, biasanya ada jadi keluarga itu ngepi ke jaket di spion setum. Tado ya. Tandoyo ini setum kita. Karena setum itu hampir rata sama. Betul-betul warna-warna sama bingung gitu tiba ada kita. Niat mana niat? Ah, Niat. jadi biasa kalau aku agianu waktu aku kan karom ketua rombongan. Jadi kadang jaket aku tuh lah kupi kok di spiono. Nah bapak ibu kataku ya setum kita itu jaket aku gantung ke situ. Itulah setum kita. Jika salah dari karena tujuh lain. Karena serempak masuk kadang setum-setum itu kan. Nah itu. Nah selesai itu langsung menuju ke Mekah. Nah sampai di Mekah kalau langsung ke hotel. Ke hotel yang dituju kan. Nah kalau jadi ketua rombongan atau ini yang ngambil kuncinya, kunci hotel kan. Nah kita udah diam bae. Udah diam bae. Kalau katanya turun jadi di bis turun. Kalau belum. Jadi kami itu sampai di sini ke Berali Kudai berarti. Jadi sini ke Jeddah. Ke Jeddah. Ke Bandara King Abdul Aziz namanya kan. Jadi Jeddah langsung ke Hotel Madinah. Jadi Madinah kan sampai sholat di Masjid Nabawi. Nah berbagai macam aktivitas di situ kan. Nah siarah lah, kurudoh lah, ke Bakek segala macam kan, ngerayau kemana-mana kan selama di ini di Madinah itu kalau sampai setelah misalnya 4 hari langsung menuju ke Mekah. Dan Mekah tadi lah pakai baju ihram. Kita ndak ini apa melaksanakan umroh baju ihram ngambil niat itu di Bir Ali. Oh, itu lah ngambil niat itu. Bir Ali. Jadi sampai di Mekah, kalau kemudian langsung di hotel, mungkin di makan kudai kan. Nah langsung mungkin ada perwakilan jadi rombongan diri kalau dulu ke Ka'bah. Dulu ke Ka'bah tujuannya ngina arus jamaah di situ. Nah, apakah arusnya ketat, rami, padat, atau nido? Nah, soalnya kalau misalnya arusnya itu agak sepi kan? Padat, mungkin agak ditunda kudai gitu. Ditunda jangan kudai bapak ibu atau ke Ka'bah karena ini situasi makini dan rapat misalnya kan jemaah tuh ini meludak gitu kan. Jadi mungkin ditunda 2 jam atau 2 jam kan. Nah, apa itu dituntun sama-sama ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram di situ kan, pintu ingat ke pintu masuk tadi sama dengan Madinah tadi. Nomor berapa kita masuk? Aku keluar kalau nomor itulah.
Gua kunci itu nomor berapa kita mau masuk, Masuk. nomor itu keluar. Di mana kita berhenti. Nah, itu Pokoknya kemana walaupun kita ngerayu kemana-mana di dalam Masjidil Haram tadi, ingat ke pintu itu tadi. Nomor berapa pada kita masuk tadi, itu di situ puluh pada kita keluar. Itu apa boleh mata-mata catatan itu kan? Boleh, ya dia Mata-mata pulpen boleh ya? boleh, ya amal boleh ya. Nah langsung berdiri, langsung ke Masjidil Haram. Ini boleh mata fotonya itu. Boleh, Boleh ya? boleh baca HP itu. Boleh, ya bebas. Bebas ya. Bebas. Nah, langsung diarahkan untuk tawaf. Menjual tawafnya tadi kan, sudah tawaf kan. Nah, udah tawaf 7 putaran, langsung ke sa'i, Safa Marwah, udah tahlul, selesai umroh. Sampai kembali ke hotel, selesai. Gaduh lah aku dari situ, makan tidur kan. Nah, itu pagi sampai ulang berdian umroh lagi. Jadi usahakan kalau misalnya 7 hari di Mekah aku berdiri kalau usahakan paling nido 7 kali umroh. Paling nido itu saran aku kan. 7 kali umroh ini usahakan. Sebenarnya sehari itu 2 kali umroh pacak. Ya karena ngambil niat mikot itu damping. Sekitar 3 kiloan jadi hotel istilahnya diantat, ditunggui, diantat lagi ke Masjidil Haram. Nah, pelaksanaan umroh itu sekitar sejam. Kalau misalnya rombongan kita ada ini denda misalnya Ya gitu baik. itu baik. Ajak Nyari bisa. stum tuh ndak. Ndak, setum tu nyindang baik. Ke tanim. Tanim betul. Nah, itu belas datar kah? Oh, itu kita bayi ya gitu. Bayi, sekitar 20 sampai 25. Kalau nyebrang rame ini ada semusul. Nah, setum itulah. Pokok setum itu kan taksi di situ nah. Taksi sedan tuh. Taksi itu sedan di situ kan. Nah, tinggal setum baik. Misalnya bapak isi setum tadi. Ini 45. Saya setum. Paling bayar galau 25 real per orang. Bukan, berarti waktu itu kalau nyebrang gitu itu berarti tidak pakai pembina gitu. Nido. Nah, itulah itu. Nido ada. Pakai pembina lain. Lain. Nido ada motoib, nido ada pendamping gitu. Nah, itu. Tidak ada pendamping. Jadi Nah, itu 12 kena kita. kena kita. Iya pakai pendampingnya 20. Nah, jadi pendamping itu. Dan waktu kita itu waktu sekali itu baik. Nah, itu. Setelah nundo kenyo udim tuh dilepas gitu tuh. Nah, kena kita berarti. Udah bebas. Kita kena keluar, jalannya udah keluar. Tapi lagi kita betul-betul kita didampingi itu waktu pertama tuh baik pas misalnya Masjid Nabawi, nah Pak, Bu, ini Masjid Nabawi. Nah katanya kan, nah kita kumpul kudai sebelum masuk pintu Masjid Nabawi, kita berdoa aku sama-sama. Katanya kan, nampailah masuk. Pas kedua ketiganya kita, jalannya keluar. Itu aja kamu ini ya. Nido, ya. Betul tidur. Adanya pacaran Nido ngasih ke kita lagi. Cuma sekali.